pertaubatan itu adalah kebaikan yang paripurna, kebaikan yang paling tinggi di dalam rangka kita memperoleh atau terhapusnya dosa-dosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Ulingin Anom Panamukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Wa qad tadhaharat dalail kitabi was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dan sungguh sangat banyak dalil-dalil dari Alkitab, Al-Quran itu, dan ijma'ul ummah, ijma' ulama, dan hadis-hadis juga yang menerangkan atau yang memberikan informasi sedemikian wajibnya taubat itu dilakukan dari dosa-dosa. Di antara dalil-dalil yang dicantumkan di sini adalah surat An-Nur 31. Ya, An-Nur 31, qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian memperoleh keberuntungan. Iya Pak. Jadi ini korelasinya antara taubat dengan keberuntungan. Tuh. Dan yang bisa bertaubat ini seruannya adalah ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman saja. Kalau nggak percaya sama akhirat, gimana mau taubat? Akhirat dianggap dongeng masa depan. Ya, bagaimana mau taubat kalau dia nggak percaya? Maka seruan taubat di sini untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang beriman. Dan ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala dalam surat Hud ayat 3 menyatakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian taubatlah. Pak Bu, istighfar dan taubat ini perlu pemahaman yang agak khusus. Istighfar itu apa? Taubat itu apa? Imam Ibnu Katsir menyatakan apabila dua kalimat, dua diksi, dua kalimat, dua kata ini berdiri sendiri, disampaikan secara tersendiri, maka memiliki makna yang sama, yakni kembali kepada Allah tadi, kembali pada hakikat Allah tadi itu. Tetapi apabila bertemu dalam satu kalimat, dalam satu ayat, dalam satu ucapan, maka ini sudah memiliki arti atau maksud yang berbeda. Nah, di dalam surat Hud ayat 3 ini dikatakan Allah istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfar itu adalah bentuk amaliyah lisan. Istighfar, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu bentuk ucapan lisan. Tubu ilaihi, summa tubu ilaihi. Kemudian tubu, taubat itu kembali. Sudah merupakan fi'lul, merupakan perbuatan jawarih, perbuatan anggota badan. Kembali. Jadi kalau istighfar itu bentuk ucapan,
pernyataan hati melalui ucapan. Kalau taubat itu merupakan amaliyah yang mengikuti suara hati permohonan maaf kepada Allah tadi itu, kemudian kembali membuktikan dengan perbuatan. Ini bedanya istighfar dengan taubat. Maka apabila seseorang melakukan dosa, langkah pertama adalah istighfar tadi. Meninggalkan kesel dalam hati dan minta sampuran Allah. Makanya disyariatkan, disunahkan setiap salam atau sholat itu istighfar 3 kali minimum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa bahwa astagfirullahaladzim besar? Ya karena yang dicontohkan oleh Rasulullah yang ketika sesaat setelah salam tadi itu adalah istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada istighfar yang lain lagi yang lebih panjang. Jadi itu ya istighfar dengan taubat. Bedanya itu. Waqala ta'ala, di dalam firman Allah yang lain di dalam surah Tahrim ayat 8 menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang, kembali lagi-lagi amanu, orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang paripurna. Sudah singkirkan segala sesuatu yang terkait dengan masa lalu, dosa-dosa masa lalu, singkirkan. Nggak usah koleksi-koleksi apa tadi, foto apa begitu. Ya, singkirkan semua, taubatan nasuha. Betul-betul kita menjauh dari masa lalu, masa yang telah lalu yang bisa mengingatkan kita kepada dosa-dosa itu. Kemudian ada 2 hadis yang pendek yang bisa langsung kita eksekusi pada kesempatan pagi ini. Ya, dari hadis wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Allah meridhai beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumin. Demi Allah, sesungguhnya aku sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari aktsaru min sab'ina marratan. Dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Berarti hitungan minimalnya 70. Di sini dikatakan aksar itu lebih dari aksar sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Berarti minimalnya 70, dilebihi 1 biar mengikuti apa yang Rasul katakan. Lebihnya berapa Ustaz? Ya terserah, tapi di dalam hadis lain yang tadi itu di Rawahul Bukhari, kemudian di Rawahul Muslim, Rasul lebih menekankan pada ketepatan jumlah tadi. Wa anil Aghar dari sahabat namanya Aghar ibn Yasar, yaitu Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang, wahai manusia, ya ayuhanas tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Perintahnya ini ya, taubat, kembali perilakunya, dan amalkan wirid istighfar. Ini penekannya pada wirid istighfar. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku di dalam satu hari melakukannya 100 kali. 100. Nah, kalau mau diinterval tadi itu aksaru sab'i, lebih dari 70, dan di sini dinyatakan 100. Berarti intervalnya antara 71 sampai dengan 100. Kalau lebih gimana Ustaz? Ya monggo. Kalau kita mengikuti Nabi interval antara 70 sampai 100 atau maksimal 100 tadi, ya kita mendapat pahala kesunahan mengikuti jumlah. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala
menetapkan angka-angka, jumlah-jumlah, waktu-waktu, kecuali di situ memang ada kebaikan yang harus diikuti, yang bisa diikuti. Namanya kebaikan, Ustaz saya mampu 300, ya silahkan. Saya mampu 500, silahkan. Tetapi tidak memperoleh faedah itba Nabi SAW. Apa salah Ustaz? Tidak salah. Istighfar sebanyak-banyaknya, 200, 300. Tapi apabila kita mencukupkan dengan niat mengikuti kesunahan Nabi SAW sehari antara 70 sampai 100. Dibikin tabel, habis subuh sekian, habis subuh sekian, habis zuhur sekian, sehari bisa 100 atau 70, 175 dan seterusnya. Mengikuti jumlah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya itu, jadi bertaubat. Fadilah dari dua hadis ini, insya Allah ini sebagai pengantar saja apa yang akan kita bahas ke depan. Banyak hadis-hadis sahih yang Imam Nawawi cantumkan di dalam bab taubat ini. Insya Allah yang akan datang kita akan menjadikan dua hadis ini nanti sebagai prolog dari fadilah-fadilahnya, kemudian kita berselancar kepada hadis-hadis yang berikutnya. Dari sini mudah-mudahan cukup memberikan gambaran pada kita seberapa pertaubatan itu adalah kebaikan yang paripurna, kebaikan yang paling tinggi di dalam rangka kita memperoleh atau terhapusnya dosa-dosa. Bahwa setiap perbuatan baik kita lakukan akan menghapus dosa-dosa, iya, tetapi perbuatan baik itu yang paling tinggi adalah pertaubatan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.